Selamat datang di kota Semarang. Pagi di Semarang selalu membawa suasana yang berbeda. Udara hangat bercampur sejarah. Di tengah hiruk-pikuk kota yang mulai bangun, ada sebuah tempat yang seolah berubah oleh waktu. Namanya Toko Oen. Berdiri sejak tahun 1936, tempat ini bukan sekedar restoran, tapi bagian dari jejak sejarah yang terus hidup. Menu di sini adalah kombinasi unik, perpaduan masakan Eropa klasik dan cita rasa Indonesia yang hangat, roti panggang, omelet, hingga nasi goreng istimewa. Semua dengan sentuhan nostalgia. Harga makanan mulai dari 20.000 sampai 175.000. Sarapan pagi ini sederhana, tapi penuh cerita. Sepotong roti hangat, telur setengah matang, dan secangkir kopi hitam yang nikmat. Tak ada waktu untuk terburu-buru di sini. Toko Oen bukan tempat untuk sekedar makan, tapi untuk meresapi waktu, untuk diam sejenak, dan menghargai hal-hal kecil yang tak lekang oleh zaman. Di sudut timur Pulau Jawa, berdiri sebuah kota yang menyimpan jejak masa kolonial dalam diam. Kota Lama Semarang. Tempat di mana waktu tak tergesa dan sejarah menyapa di setiap langkah. Di tengah kawasan ini, berdiri megah gereja Belenduk, ikon abadi sejak 1753. Kubah bulatnya menjadi saksi bisu dari ribuan doa yang mengalun di balik kaca patri. Tak jauh dari sana, Spiegel Cafe menyajikan secangkir kopi dalam balutan sejarah. Dinding tuannya menampung tawa masa kini, bersisian dengan bayangan masa lalu. Modernitas hadir tanpa mengganggu. Beberapa sudut telah disulap menjadi museum kreatif dan ruang ekspresi menggunakan generasi baru untuk melihat masa lalu lewat sudut pandang yang segar. Kota Lama adalah ruang kontemplasi, tempat terbaik untuk diam sejenak, berjalan tanpa arah, dan membiarkan sejarah menyentuh jiwa tanpa perlu kata-kata. Di jantung Kota Lama, tersembunyi sebuah tempat yang tak hanya menyajikan rasa, tetapi juga suasana. Spiegel Bar and Resto, sebuah bangunan tua yang tetap hidup di antara sisa-sisa kejayaan masa kolonial. Begitu memasuki ruangannya, waktu seolah melambat. Interior yang lapang, pencahayaan yang hangat, dan arsitektur yang tetap setia pada bentuk aslinya. Setiap sudut terasa seperti lukisan yang belum selesai. Menu di sini sangat variatif. Mayoritas minuman yang dijual merupakan minuman ala Eropa. Kalau kalian tidak bisa bahasa Inggris, kalian bisa minta dijelaskan oleh penjaga kasir. Harga minuman di sini mulai dari 30.000 sampai 100.000. Rasa pahit yang lembut, aroma yang dalam, dan hangat yang menjalar perlahan. Sederhana, tapi justru disitulah letak keistimewaannya. Jika lapar menyapa, Spiegel juga tahu caranya memanjakan lidah. Dari fusion menu bergaya Eropa hingga sentuhan khas Nusantara, semua hadir tanpa perlu berteriak. Di tengah padatnya kota Semarang, tersembunyi sebuah gang kecil yang menyimpan rasa besar. Namanya Gang Lombok. Tak mencolok tapi terkenal hingga ke luar negeri. Disinilah lumpia legendaris Semarang lahir dan bertahan lintas generasi. Sejak tahun 1870-an, racikan rebung dan ayam ini terus menggoda lidah siapa saja yang datang. Satu gigitan, dan rasa gurih rebung langsung menyambut. Lembut, wangi, sedikit manis, berpadu renyahnya kunyit yang baru saja keluar dari penggorengan. Harga proporsi, cukup 22.000 saja, sudah cukup untuk mengusi perut yang keroncongan. Lumpia Gang Lombok bukan hanya ikon kuliner, ia adalah potongan sejarah yang bisa kamu genggam, cicipi, dan bawa pulang sebagai bagian dari Semarang itu sendiri. Setelah seharian menjelajah Semarang, tak ada yang lebih menyenangkan selain menemukan tempat istirahat yang nyaman, terjangkau, dan strategis. Disinilah Oyo jawabannya. Kamarnya simpel, tapi bersih.
Kasurnya empuk, AC dingin, dan pencahayaan cukup. Cocok buat backpacker, solo traveler, atau siapa saja yang cari kenyamanan tanpa menguras dompet. Cukup siapkan budget 150.000, sudah bisa menginap di hotel serasa hotel mewah. Saat malam mulai turun di Semarang, kota ini berubah pelan-pelan. Jalannya jadi lebih terang, lampu taman mulai menyala, dan aroma menggoda mulai bermunculan dari sudut-sudut sederhana. Salah satunya berasal dari tempat ini, Tahu Gimbal Pak Edi. Warung kaki lima legendaris yang tak pernah sepi pengunjung. Karena di balik tampilannya yang sederhana, tersimpan rasa yang luar biasa. Tahu goreng panas, udang tepung renyah, irisan kol segar, dan lontong yang hangat. Semua itu kemudian disiram bumbu kacang kental bercampur petis yang harum dan khas. Harga yang dipatok satu porsi cukup 25.000, cukup untuk membuat perut kenyang. Di sini tak ada protokol mewah, hanya bangku plastik, suasana terbuka, dan senyum penjual yang hangat. Tapi justru itu yang membuat makan malam di Tahu Pak Gimbal ini jadi begitu istimewa. Hari kedua, Semarang punya banyak cara bikin kamu jatuh cinta. Salah satunya lewat semangkuk mie sederhana yang rasanya nggak biasa sekali. Namanya mie kopiok Pak Dur. Buka sejak pagi, dan jangan heran kalau antrian mulai panjang, bahkan sebelum kamu sempat mikir mau makan apa. Komposisinya simple: mie, lontong, tauge, tahu, dan siraman kuah bawang putih yang bikin aroma langsung nyangkut di ingatan. Disempurnakan sama kerupuk gendar yang kriuknya khas banget. Harga per porsi dibanderol Rp15.000, cukup buat perut kenyang. Mie kopiok Pak Dur, bukti kalau kelezatan nggak selalu datang dari dapur mewah. Kadang cukup dari resep turun-temurun dan sepiring kenangan bagi sekenam pagi di kota Semarang. Di tengah hiruk-pikuk kota Semarang, berdiri sebuah bangunan tua yang anggun dan angker dalam waktu yang bersamaan. Lawang Sewu, 1000 pintu, 1000 cerita. Bangun tahun 1904 oleh Belanda, Lawang Sewu dulunya adalah kantor kereta api. Tapi kini, ia menjadi penjaga sunyi dari lembaran sejarah yang tak selalu riang. Cukup bayar tiket masuk 20.000 sudah bisa menjelajahi ruangan yang ada di Lawang Sewu. Arsitekturnya tak hanya indah, tapi penuh makna. Setiap sudut, setiap kaca patri membawa kita kembali ke masa ketika kolonialisme masih bercokol kuat di tanah Jawa. Beberapa menyebutnya angker, tapi lebih dari sekedar mistis. Tempat ini menyimpan luka, jejak sejarah kelam saat menjadi penjara bawah tanah di masa penjajahan. Kini, Lawang Sewu menjadi museum dan ruang refleksi, tempat di mana generasi baru bisa belajar bukan hanya dari teks, tapi dari rasa yang hadir saat menyusuri setiap jengkalnya. Kalau Semarang punya satu rasa yang tak lekang oleh waktu, mungkin itu adalah bandeng. Dan disinilah tempat para perantau dan wisatawan mencari cita rasa itu. Bandeng Juwana El Rina. Lebih dari sekedar toko oleh-oleh, Bandeng Juwana El Rina, lebih tepatnya di lantai 2, juga menyajikan pengalaman makan siang yang penuh kenangan. Di balik rak oleh-oleh ada aroma yang menggoda untuk tidak terburu-buru pulang. Seporsi bandeng presto hadir hangat di atas meja, lembut, kaya bumbu, dan tanpa rasa khawatir karena durinya sudah lunak. Harga per porsi bandeng di sini mulai 20.000. Di Bandeng Juwana El Rina, makan siang bukan hanya soal kenyang, tapi juga tentang menyantap warisan rasa yang dibawa pulang, dan dalam bentuk oleh-oleh dan kenangan. 2 hari 1 malam di kota Semarang mungkin terasa sangat singkat ya. Nah, di sini kita akan bahas budget berapa yang kita keluarkan selama 2 hari 1 malam di kota Semarang. Hari pertama, kita sarapan di toko ON. Nah, di sini kita menghabiskan sekitar 50.000 karena kita di sana itu cukup lumayan mahal ya. Nah, kemudian setelah itu kan kita wisata di kota Semarang, di kota lama. Nah, di situ itu tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi kalian bebas menikmati gratisan di kota lama. Kemudian kita ngopi-ngopi santai dulu di Spiegel Bar and Resto. Nah, di situ kita menghabiskan Rp30.000. Jangan pesan yang mahal ya, ini karena budget mahasiswa, jadi kita pesan yang murah-murah saja. Setelah itu kan kita makan lumpia di Gang Lombok. Nah, satu porsi lumpianya sendiri itu harganya sekitar 22.000. Setelah itu kan kita check in di Hotel Oyo ataupun Red Door. Nah, dengan budget 150.000 cukup. Setelah itu kan kita makan malam lagi di Tahu Gimbal Pak
Edi dengan harga per porsi Rp25.000. Setelah itu kita pulang dan hari esoknya kita sarapan di mie kopiok Pak Dhuwur. Harga per porsi di situ cukup murah sekali, cukup 15.000. Kalian sudah menikmati makanan khas asli dari Semarang. Setelah itu kita jalan-jalan di Lawang Sewu dengan tiket masuk cukup Rp20.000. Kalian bisa menjelajahi seluruh beluk dari kota Sewu ini. Kota Sewu, Lawang Sewu. Setelah capek mengelilingi Lawang Sewu, makan dulu gak sih? Nah, makan siang di sini cukup lumayan, yaitu di Bandeng Juwana El Rina, Jalan Pandanaran. Harga per porsi sekitar 20 ribuan, cukup lah ya. Dan di situ kalian juga bisa beli oleh-oleh sesuka hati kalian, karena di sana itu banyak sekali oleh-oleh khas Semarang sendiri. Jadi total yang dihabiskan selama 2 hari 1 malam di kota Semarang yaitu hanya cukup Rp332.000. Dari budget di atas itu belum termasuk biaya ongkos ketika perjalanan menuju ke Semarang, kemudian kendaraan ketika berwisata ke tempat-tempat di Semarang atau Gojek untuk menuju tempat-tempat wisata yang kita tuju di Semarang, dan belum termasuk biaya oleh-oleh juga. Maka dari itu mungkin terlalu singkat, 2 hari itu terlalu singkat bagi kita untuk menjelajahi seluruh isi Semarang. Tapi cukup untuk jatuh cinta pada pesonanya yang tenang, hangat, dan penuh cerita. Menjadi backpacker bukan soal seberapa jauh kita pergi, tapi seberapa dalam kita merasakan. Semarang membuktikan bahwa keindahan bisa ditemukan di tempat yang sederhana, asal kita mau membuka mata dan hati. Terima kasih sudah ikut perjalanan singkat kali ini. Sampai jumpa di cerita perjalanan selanjutnya.